Shalom Alehem, berjumpa kembali dalam program Morning Call pada 27 Mei tahun 2022 sesudah kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Saya dengan Pendeta Yohanes Posman Zai di GPIB Immanuel Belinyu, Mupel Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, pada pagi hari yang baik ini Tuhan membangunkan kami dan memberikan kami nafas kehidupan. Biarlah kegiatan kami hari ini kami dasari dengan firman-Mu ya Bapa, agar membekali kehidupan kami, memberikan pedoman dalam kehidupan kami, dan membimbing kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu di pagi hari ini. Kami siap sedia menerima firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita melihat Rasul Paulus bertemu dengan rekan sekerjanya ya Bapak Ibu, Priscilla, Aquila, ya, bahkan Silas juga Timotius. Mereka memberitakan Injil, ya, memberitakan tentang keteladanan Kristus dan cerita tentang kebaikan-kebaikan Kristus bagi orang-orang di sana. Nah, kita melihat bahwa ini merupakan visi dan misi yang amat sulit. Ya, bagaimana meyakinkan orang, bagaimana membuat orang percaya, bagaimana membuat orang itu tertarik atas segala sesuatu yang mereka sampaikan. Tentunya ketika kita melihat situasi ini, ke situasi yang sulit ini, maka modal mereka bukan hanya sebuah pengetahuan, tapi sebuah pengalaman, ya, sebuah refleksi kehidupan yang mereka rasakan ketika mereka mengenal Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Paulus, Priscilla dan Aquila, juga Silas dan Timotius, ya, ketika mereka mengunjungi orang-orang dan mereka menyebarkan firman Tuhan, maka yang perlu kita soroti di sini adalah bagaimana mereka melakukan itu dengan secara bersama-sama. Ya, di ayatnya yang ke-3 dijelaskan seperti ini. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ya, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah, kan begitu.
mereka punya pekerjaan yang sama, mereka tinggal bersama-sama, dan mereka punya visi dan misi yang sama, ya, yakni meyakinkan orang-orang bahwa Yesus adalah sumber kehidupan, ya, sehingga kebaikan-kebaikan Kristus boleh bersama-sama dengan mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika bersama-sama, Rasul Paulus meyakini bahwa ada kekuatan yang luar biasa. Jika 1, 2, 3 dan banyak pelayan yang berkumpul meyakinkan orang-orang banyak itu, maka orang-orang itu pun akan tergerak. Berarti pelayan-pelayan Tuhan ini kompak, kan begitu. Kekompakan di dalam situasi pelayanan sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang imam dalam bait Allah, gitu ya. Kekompakan itu penting, kan begitu. Bagaimana ketika kita kompak, ketika kita bersama-sama dalam satu visi dan misi, kita mempunyai satu keyakinan bahwa kita bisa melakukannya kalau kita bersama-sama, ya. Begitu Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ya. Kekompakan adalah sebuah komitmen untuk bagaimana sesama pelayan Tuhan, khususnya Rasul Paulus dan kawan-kawan dalam pelayanan, mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu merupakan satu nilai keteladanan, ya. Karena pada dasarnya kita berbicara pada dua sisi. Ada pelayan Tuhan yang memang kompak, bisa bekerja sama, ada juga yang tidak mau bekerja sama, ada juga yang mau dia sendiri-sendiri, kan begitu kan. Nah, ketika kita melihat sebuah proses kekompakan itu, maka ada dua target yang kita lihat pada pembacaan pada pagi hari ini. Target yang pertama adalah ketika Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, ia memberikan kesaksian, kata ayat 5, bahwa Yesus adalah Mesias. Dia meyakinkan ada orang-orang yang memusuhi dan menghujat, ya. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu pernah melayani di Pulau Kalimantan, di Borneo Island, ya, di situ kental sekali yang namanya penolakan firman Tuhan. Kenapa? Karena suku-suku pedalaman belum kenal Tuhan Yesus, kan gitu. Saya pun mengalaminya, kan. Bagaimana Yesus Kristus yang kita mau sebarkan keteladanan dan kebaikannya, mereka tolak, ya. Sama seperti pembacaan. Ketika Yesus mau diperkenalkan kepada orang-orang banyak tersebut, Bapak Ibu, orang-orang di situ mesti mendengarkan tentang bagaimana Roh Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Yesus ada dan sudah menebus kehidupan dosa-dosa kita. Maka ada hujatan dan ada permusuhan yang disampaikan orang banyak kepada Rasul Paulus. Ini bentuk penolakan, ya. Ini bentuk bahwa orang tersebut yang memusuhi dan menghujat itu merasakan bahwa ada satu benteng kehidupan yang hendak diserang oleh Rasul Paulus ke dalam kehidupannya. Coba menghancurkan kehidupannya. Jadi dia anggap firman Tuhan ataupun Yesus Kristus dianggap menghancurkan benteng apa yang dia sudah bangun selama ini, ya. Mungkin apa yang dianggap dia benar dari firman Tuhan bilang tidak, dia merasakan itu bahwa itu sesat, begitu ya. Jadi Rasul Paulus sesat seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Apa jawaban Rasul Paulus? Kita lihat. Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Kasarnya begini, Bapak Ibu, rugi banget. Bapak Ibu, kamu, kau, rugi banget kalau misalnya firman Tuhan ini nggak diterima dalam kehidupan. Ya, bahasanya Rasul Paulus, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, gitu ya. Itu artinya memang sesuatu yang mengerikan akan mengerumuni kehidupan kita kalau kebaikan-kebaikan Tuhan kita nggak mau terima, begitu Bapak Ibu, ya. Kita begitu ruginya kita nggak mau terima firman Tuhan, kita begitu ruginya nggak mau masuk gereja, nggak mau ikut bersekutu,
nggak mau ikut ibadah-ibadah dalam pelekat-pelekat, nggak mau ibadah keluarga, persekutuan kemanapun kita tolak, kita tuh rugi banyak, rugi sekali. Apalagi setiap pendeta GPIB itu berpindah-pindah, punya karakter dan sesuatu yang berbeda. Dan ketika jemaat mengikuti persekutuan itu akan mendapatkan banyak dari perpindahan pendeta-pendeta ini. Oh, pendeta ini kasih ini, pendeta ini kasih ini, dengan segala kekurangannya tentunya, kan begitu. Ya. Setiap jemaat ataupun orang yang menghujat firman Tuhan ataupun memusuhi orang yang menyampaikannya, dia rugi banyak, Bapak Ibu. Rugi sekali dia, rugi banyak, dan tidak ada akan untungnya dalam kehidupannya dia, karena firman Tuhan sangat 100% memberikan keuntungan dalam kehidupan kita, menjernihkan pikiran kita, mendamaikan hati kita, kan begitu. Pertama-tama kan begitu, mengisi pengetahuan di pikiran kita, mengisi pengetahuan di perasaan kita, di iman kita, soul, jiwa kita, kan begitu. Jadi kita bisa melihat rugi banyak orang-orang yang menghujat dan memusuhi Rasul Paulus ini, Bapak Ibu. Target yang kedua, nah kita baca lagi ya. Maka keluarlah ia dari situ. Ketika dia mengatakan sama orang menghujat tadi, dia keluar dari situ, datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, juga Crispus, pada ayat 7 dan ayat yang ke-8. Apa yang dialami orang-orang ini ketika mendengarkan apa yang disampaikan Rasul Paulus, Bapak Ibu? Ya. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Crispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Kan begitu. Titius Justus, ya, kemudian Crispus dan banyak orang-orang yang ada di Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Gitu. Tadi kita melihat bahwa banyak orang yang rugi karena dia menghujat dan membenci. Yang ini syukur. Ketika mereka mendengarkan Rasul Paulus, mendengarkan kesaksian Rasul Paulus, ketika dalam penerimaan itu dibumbui dengan sebuah kedamaian, Bapak Ibu, dibumbui dengan sebuah pikiran yang positif, maka apa yang disampaikan itu akan dicerna dengan baik oleh iman orang yang mendengar dan dapat menerima dengan baik. Memang kalau kita menanam sesuatu di tanah, contohnya begitu ya, di tanah yang lokasinya di sini atau di sebelahnya berjarak 1 atau 2 meter tidak memiliki pertumbuhan yang sama. Kadang-kadang di sini mati, kadang-kadang di sana hidup dan sebagainya. Kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Tidak semua juga orang menghujat dan membenci dan memusuhi Rasul Paulus, tidak. Tapi tidak semua juga orang yang mendengar itu tidak bertumbuh dan sebagainya. Tetapi justru sebaliknya, mereka mendengarkan, mereka menerima, seisi rumahnya mendapatkan kedamaian dengan apa yang Rasul Paulus sampaikan, Bapak Ibu. Jadi saya teringat ketika mendidik semua jemaat menggunakan egoisme kita sebagai seorang pelayan, sangatlah salah, Bapak Ibu. Sangatlah salah. Ya. Rekan pendeta pernah bilang sama saya bahwa Pendeta Jo harus memahami setiap pertumbuhan jemaat. Memang iya, betul sekali. Kadang-kadang dalam egoisme kita ini sebagai seorang pelayan, kita maunya dia cepat bertumbuh. Karena kita sudah beritakan firman Tuhan, intinya kita sudah menanam yang bagus, saya mau lihat pertumbuhanmu dengan cepat. Gak bisa. Kan begitu. Biar kita yang siram, biar kita yang tanam, yang tumbuhkan siapa? Sang sumber kehidupan. Kita nggak bisa paksa sebagai seorang pelayan. Rasul Paulus nggak bisa paksa, makanya dia bilang sama orang yang musuhi tadi, kalau misalnya orang yang musuhi dan menghujat tadi, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Dia hanya ngomong seperti itu. Dia nggak ngomong kamu harus ikut Yesus. Nanti kamu kalau nggak ikut Yesus kamu berdosa. Nanti hidupmu nggak bagus. Rasul Paulus nggak sampaikan itu.
Rasul Paulus sampaikan hal-hal yang sangat penting, sangat vital dalam kehidupan bangsa orang-orang yang mendengarkan ini. Kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan ini boleh dimaknai orang-orang yang mendengarkan Rasul Paulus itu dengan baik. Bahwa pertumbuhan jemaat ketika kita melayani, mungkin ada yang membenci dan memusuhi, menghujat kita, bahkan ada yang menyukai kita. Begitulah pertumbuhannya. Tugas kita hanya menanam. Tugas kita memupuk, memelihara, menyiramnya. Siapa yang menumbuhkan? Dia yang memberi kehidupan. Pada pagi hari ini saya tutup khotbah saya dengan sebuah lagu, ya, bahwa ketika Rasul Paulus melayani jemaat-jemaat tersebut, ada pertumbuhan yang berbeda-beda dari seorang yang mendengar atau jemaat yang mendengar, khususnya di Korintus. Jadi semua ada waktunya ketika mereka menerima firman Tuhan, dan mereka yang menolak. Sampai kapan mereka bisa menolak firman Tuhan yang membawa kebaikan-kebaikan dan keuntungan-keuntungan hidup dengan membawa damai dan sukacita dalam kehidupan. Satu buah lagu untuk Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Biarlah semua bertumbuh pada waktunya, dan kiranya pada pagi hari ini siap menghadapi aktivitas yang luar biasa. Tetap sehat, jalankan terus protokol kesehatan, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera menyelimuti kehidupan Bapak Ibu Saudara, para pendengar dan yang melihat video ini. Salam dari Kepulauan Bangka Belitung, Kecamatan Belinyu, GPIB Immanuel Belinyu, bersama dengan saya, Pendeta Yohanes Posmanzai. Dan biarlah semua bertumbuh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menguatkan kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, sepanjang hari ini, pekerjaan-pekerjaan kami, kegiatan-kegiatan kami, persoalan kehidupan kami, pergumulan kehidupan kami, bahkan sukacita kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa dan permohonan kami semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom Aleichem.
Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.